Jumpa lagi teman-teman di channel Anton Hemat, saluran sharing informasi bidang peternakan dan pertanian yang informatif dan edukatif. Saat ini saya mau membagikan sebuah video yang menampilkan kondisi peternakan yang sangat memprihatinkan. Dan video ini saya dapati di sebuah kandang di beberapa waktu lalu saat saya mengunjunginya. Seperti ditampilkan di video ini, ya dipastikan bahwa ini tampilannya sangat-sangat memprihatinkan. Saya cukup yakin bahwa semua kita, para peternak, tidak mengingini kondisi peternakannya seperti yang terlihat di video ini. Lalu saya perlu menyampaikan bahwa video ini saya bagikan bukan dengan maksud untuk mempublikasikan kondisi peternakan yang jelek, tapi mungkin memberi pembelajaran kepada kita supaya kondisi serupa ini jika memungkinkan jangan terjadi pada peternakan kita, karena memang kondisinya sangat memprihatinkan. Ya, saya cukup yakin semua kita yang punya peternakan babi, kalau melihat kondisi seperti ini, perasaannya pun campur aduk, ada rasa jengkel barangkali, marah, bahkan rasa kasihan terhadap kondisi ternaknya. Di balik itu ada dua hal yang mau saya sampaikan kepada kita semua, bahwa yang pertama itu adalah secara ekonomi kondisi ternak babi seperti ini dipastikan pasti merugi. Namun kalau kita lihat kondisinya, sesungguhnya babi ini sudah mencapai pertumbuhan yang optimal karena kondisi fisiknya sudah besar ya. Kalau dilihat sepintas ini sesungguhnya ternak babi dengan genetik yang sangat baik ya, yang apabila dipelihara dengan baik mungkin akan maksimal pertumbuhannya. Kalau melihat kondisi seperti ini, ada beberapa komponen biaya yang sudah pasti terbuang percuma. Yang pertama itu adalah biaya pembelian bibit. Biaya pembelian bibit kalau dibandingkan dengan kondisi saat ini, maka harga anak babi di Kupang kurang lebih 1.250.000. Lalu kalau kita hubungkan dengan biaya terbesar dalam pemeliharaan ternak babi, yaitu biaya makanan. Dari kondisi yang ada diperkirakan babinya sudah berumur lebih dari 1 tahun ya. Katakan kita ambil umur optimalnya. Optimal itu kurang lebih pada 8 atau 9 bulan. Kita misalnya ambil standar pemeliharaan untuk penggemukan itu 5 bulan saja, dikali rata-rata konsumsi makanan ternak babi per ekor per hari itu kurang lebih 2 kilo, kita ambil yang paling standar, dan dikali dengan harga yang sekarang, itu berarti bahwa 5 bulan berarti ada 150 hari. 150 hari kali 2 kilo berarti 300 kali 10.000 itu kurang lebih ada 3 juta. Nah itu kalau harganya 10.000 ya, tetapi rata-rata sekarang 11.000 untuk makanan komplit jenis pelet ya. Memang tergantung peruntukannya untuk fase apa dulu. Ya, kita estimasi saja sudah 3 juta ya. 3 juta ditambah dengan tadi biaya bibit itu kurang lebih sudah 4.250.000. Nah, itu biaya yang pasti. Belum kita hitung kira-kira penyusutan kandang. Teman-teman bisa lihat di kondisi ini, kandangnya sudah cukup bagus sebetul rancangannya, berbentuk kerangkeng semua, dengan kandang individu dengan total kurang lebih ada 12 unit. Ya, itu biaya perawatan kandangnya berapa, lalu biaya tenaga kerja untuk merawatnya berapa. Nah, terlepas dari berapapun besarnya biaya yang secara real, yang sudah pasti tadi 4.250.000. Nah, dengan kondisi begini dipastikan bahwa investasi itu sesungguhnya investasi yang terbuang, yang sudah tidak bisa ditarik kembali. Padahal teman-teman, kalau kondisi babi ini diperhatikan atau pertumbuhannya bagus, ini untuk area Kupang ini sudah bisa mencapai harga 7 juta. Tetapi dengan kondisi begini mungkin kalau ditawar 1 juta pun belum tentu ada yang mau. Artinya apa? Untuk pemeliharaan ternak babi itu butuh perencanaan yang baik. Kenapa saya katakan demikian? Kalau kita lihat atau evaluasi dari kondisi babi yang ada, mestinya pada kondisi
sebelum dia kurus seperti ini sudah bisa dijual atau dipindah tangankan supaya memperoleh nilai minimal mengembalikan biaya pemeliharaannya. Kenapa saya hubungkan dengan perencanaan yang baik? Karena memang kalau pemeliharaan ternak babi direncanakan dengan baik, sudah harus punya estimasi kasar bahwa kalau kita memelihara ternak babi dengan penggemukan berapa bulan harus mencapai bobot sekian kilo. Ya, memang ujung-ujungnya adalah tentang uang ya. Dan mungkin saja kendala modal bagi peternaknya. Tetapi kembali lagi, kalau direncanakan dengan baik, mestinya hal itu tidak terjadi. Dalam hal ini, kita tidak mengatakan bahwa kita mau bebas dari resiko kegagalan peternakan. Tetapi kegagalan itu bisa dicegah kan sebetulnya. Jadi tidak harus mengalami seperti ini. Hasil dari diskusi dengan peternaknya atau petugas kandangnya, katanya karena memang makanannya sangat sederhana, yaitu hanya diberikan hijauan dan batang pisang. Terlepas dari kondisi modal yang tersedia, tetapi kembali lagi saya mau mempertegas bahwa inilah dampaknya kalau memberikan makanan kepada ternak babi tidak sesuai dengan standar kebutuhannya, lalu tidak sesuai dengan karakteristik ternak babi itu. Bahwa kalau karakteristik dari ternak babi itu adalah ternak berlambung tunggal, maka dia tentu tidak bisa mengkonsumsi makanan berserat kasar tinggi seperti hanya batang pisang. Silakan saja memberikan batang pisang sebagai bahan tambahan, tetapi bukan sebagai makanan pokok. Yang kedua teman-teman, ini sebetulnya kondisi yang bisa membawa peternaknya pada dampak hukum ya. Dampak hukum. Kenapa dikatakan demikian? Ini dipastikan bahwa dengan sengaja membiarkan ternaknya mengalami penderitaan. Sementara ada aturan tentang kesejahteraan hewan, ada itu undang-undang peternakan. Memang kalau di Indonesia undang-undang itu hanya sebatas pada aturan saja, tidak diikuti dengan konsekuensi bila melanggar aturan itu. Tetapi kalau di beberapa negara maju itu justru sudah menerapkan undang-undang hukuman bagi yang melanggar hak asasi hewan. Bagi yang memelihara ternak tetapi tidak memperhatikan kesejahteraan ternaknya, maka itu bisa dihukum. Dasarnya adalah kondisi seperti ini dianggap sebagai melanggar hak asasi dan kesejahteraan hewan, yaitu dengan sengaja membiarkan hewan menderita atau penelantaran hewan ternak. Dan pelanggaran ini bisa dijatuhi hukuman pidana, yaitu penjara, ada yang 3 tahun, ada yang 5 tahun, dan denda yang cukup besar seperti New Zealand. Pelanggaran terhadap undang-undang kesejahteraan hewan itu bisa didenda dengan $100 New Zealand. Saya tidak tahu kalau dikonversikan ke rupiah itu berapa besar. Nah, pembelajarannya bagi kita adalah negara-negara ini saking sayangnya kepada ternak, saking kuatnya motivasi untuk menjadikan peternakan sebagai sumber pendapatan, lalu diikuti dengan kepenuhan syarat konsumsi daging atau sumber protein yang sehat, maka mereka melahirkan undang-undang seperti itu. Nah, saya tidak tahu kapan Indonesia sudah menuangkan aturan yang bersifat tegas ya, agar hal-hal serupa ini ya bisa menjadi rambu-rambu bagi para peternak sehingga tidak menelantarkan ternaknya. Memang disadari bahwa kalau kita memperhatikan peternakan-peternakan yang ada di wilayah pedesaan terutama, lebih banyak pemeliharaannya masih bersifat tradisional, dan kendala yang diklaim paling dominan itu adalah faktor modal. Tetapi minimal teman-teman jangan sampai kondisinya juga seperti ini ya. Kasihan sekali ternaknya. Ini juga kalau kita harus mau potong itu dagingnya tidak ada ya, ini yang dikatakan hidup enggan mati tak mau. Jadi jangan sampai ini terjadi di peternakan teman-teman. Karena itu teman-teman bisa kita bersharing informasi tentang
teknik pemberian makanan, bagaimana penanganannya, umur optimal penjualan, dan tentang hal itu silakan teman-teman nonton video-video saya yang sudah saya bagikan sebelumnya tentang masing-masing hal teknis itu. Akhir kata saya mengucapkan semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman dan salam sukses beternak.